Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema iman yang kecil yang terdapat pada Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai 21. Suatu kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Dalam Injil Matius pasal yang ke-17 ayat 14 sampai 21, terdapat kisah yang menarik pada bagian ini. Pada suatu kali ketika Tuhan Yesus sedang berada dalam kerumunan orang banyak, datanglah seorang mendapatkan Yesus. Dia memiliki seorang anak yang sedang dirasuk setan dalam bentuk penyakit ayan. Orang itu sudah membawanya kepada murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi nampaknya para murid tidak dapat mengusir setan dari tubuh anak yang sakit ayan itu. Lalu orang tuanya membawanya kepada Tuhan Yesus. Maka Yesus pun marah kepada orang-orang itu dengan berkata, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu dengan keras Tuhan Yesus mengusir setan yang ada pada anak itu. Maka seketika itu juga anak itu menjadi sembuh. Ketika Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya, maka bertanyalah mereka kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Saudara-saudari, perlu kita ketahui bahwa biji sesawi itu sangat kecil. Tetapi dengan biji yang sekecil itu, Tuhan Yesus membandingkannya. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi yang kecil itu, maka kamu akan bisa memindahkan gunung dan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman sebesar biji sesawi kecil, tetapi iman yang kecil itu berfokus kepada Tuhan yang Maha Besar. Sekecil apapun iman kita, asal berfokus kepada Tuhan yang Maha Besar, yang punya kuasa di langit dan di bumi, maka yang kecil itu mempunyai otoritas yang besar. Hal inilah yang Tuhan Yesus maksudkan karena Dia melihat murid-muridnya kurang percaya, sehingga mereka tidak mampu mengusir setan yang menguasai anak yang sakit ayan itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nampaknya di balik penyakit ayan itu ada roh setan yang menguasai anak itu. Maka setan itulah yang harus dilawan dengan iman meskipun hanya sebesar biji sesawi. Pada bagian lain, Rasul Petrus mengatakan, "Lawanmu si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan siap untuk menelan." 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Rasul Petrus mengatakan bahwa kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Melawan setan harus dengan iman, yaitu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Tuhan yang besar, maka tidak ada roh apapun yang bisa menguasai iman itu meskipun sebesar biji sesawi. Karena setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, maka dia memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes 4 ayat yang keempat menegaskan bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka roh itulah yang harus digunakan
oleh setiap orang percaya untuk melawan setan. Dibutuhkan iman sebesar biji sesawi saja untuk melawan setan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kiranya kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi saja. Maka pergumulan yang sebesar apapun, bahkan setan yang menguasai manusia, dapat dikalahkan dengan iman sebesar biji sesawi yang kecil itu. Tetapi punya kuasa yang besar karena percaya kepada Allah yang besar. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa yang besar. Yohanes 14 ayat 13. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.